Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang produktivitas tenaga kerja dan keunggulan komparatif model Ricardo. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rohmat Dwi Cahyono, kemudian Yunil Purborini, dan Ana Febrian Firotul Makfiroh. Konsep keunggulan komparatif. Suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu barang kali biaya pengorbanannya dalam memproduksi barang tersebut dalam satuan barang lain lebih rendah daripada barang-barang lainnya. Perekonomian satu faktor produksi. Untuk memperkenalkan peranan keunggulan komparatif dalam menentukan pola perdagangan, kita mulai dengan membayangkan bahwa kita tengah menghadapi suatu perekonomian. Kita namakan saja domestik yang hanya memiliki satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja. Kita umpamakan pula bahwa perekonomian tersebut hanya menghasilkan dua barang saja, yakni anggur dan keju. Kemungkinan produksi. Untuk memproduksi satu barang dalam jumlah lebih banyak, maka kita harus mengurangi produksi barang lain. Pilihan-pilihan ini dicerminkan oleh suatu garis yang disebut sebagai kurva batas-batas kemungkinan produksi. Harga-harga relatif dan penawaran. Dalam sebuah perekonomian yang kompetitif, besar atau kecilnya penawaran ditentukan oleh upaya individu-individu dalam rangka memaksimalkan penghasilannya. Dalam perekonomian yang kita sederhanakan, di mana faktor produksi tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi, penawaran keju dan anggur akan ditentukan oleh perpindahan tenaga kerja ke sektor yang memberikan tingkat upah lebih tinggi. Perdagangan dalam dunia yang hanya memiliki satu faktor produksi. Kita dapat menentukan pola perdagangan hanya berdasarkan keunggulan mutlak itu saja. Salah satu penyebab kesalahan terpenting dalam sebagian besar pembahasan mengenai perdagangan internasional adalah adanya pencampur adukan konsepsi atau makna keunggulan komparatif itu dengan keunggulan mutlak. Tanpa adanya perdagangan internasional, harga relatif keju dan anggur di setiap negara sepenuhnya akan ditentukan oleh kebutuhan relatif jumlah tenaga kerja di masing-masing sektor di setiap negara. Penentuan harga relatif setelah adanya perdagangan internasional. Penawaran relatif keju lebih rendah dari yang akan diproduksi jika domestik melakukan spesialisasi sempurna. Namun, karena dalam perekonomian asing, harga keju dan harga anggur lebih rendah daripada biaya pengorbanan dari keju yang dinyatakan dalam anggur. Negara asing melakukan spesialisasi sempurna dalam produksi anggur. Karenanya, spesialisasi tetap perlu dilakukan, dan perekonomian yang bersangkutan akan melakukan pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif. Keuntungan perdagangan. Sedangkan cara yang lain untuk melihat kenyataan bahwa perdagangan itu membuahkan keuntungan timbal balik kepada semua pihak yang terlibat adalah dengan cara memahami bagaimana hubungan perdagangan itu mempunyai dampak terhadap pilihan-pilihan dalam kegiatan konsumsi di setiap masing-masing negara. Tanpa adanya hubungan perdagangan, pilihan-pilihan konsumsi di setiap negara akan persis sama dengan kemungkinan-kemungkinan produksinya. Contoh numerik. Pertama, jika dua negara melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif, maka kedua negara itu akan untung jika berdagang. Kedua, keunggulan komparatif jangan sampai dicampur adukkan dengan keunggulan absolut. Keunggulan komparatiflah, bukan yang absolut, yang menentukan siapa yang akan dan yang seharusnya memproduksi suatu jenis barang. Upah relatif. Oleh karena itu, tingkat upah relatif ini merupakan penghubung antara produktivitas relatif
yang terbentuk di setiap negara dengan keunggulan biaya dalam satu barang. Karena tingkat upah yang lebih rendah, asing memiliki keunggulan biaya dalam anggur, meskipun produktivitas tenaga kerja di negeri ini secara keseluruhan lebih rendah daripada yang ada di domestik. Produktivitas dan daya saing. Dalam model satu faktor yang telah kita bahas, alasan mengapa produktivitas mutlak dalam suatu industri bukan merupakan kondisi yang perlu ataupun cukup untuk memiliki keunggulan dalam persaingan. Keunggulan kompetitif dari suatu industri tidak hanya tergantung pada produktivitas relatif terhadap industri luar negeri, melainkan juga pada tingkat upah domestik relatif terhadap tingkat upah di luar negeri. Argumen tenaga kerja yang murah. Agar industri-industri dalam negeri dilindungi atau diberi proteksi agar jangan sampai digilas oleh industri-industri luar negeri yang sebenarnya kurang efisien, tapi bisa dijual dengan harga lebih murah karena para produsennya membayar upah yang sangat rendah. Pandangan ini sempat berkembang dan diterima luas secara politik. Eksploitasi ditunjukkan di situ pekerja asing menerima upah jauh lebih rendah daripada pekerja domestik. Kalau kolumnis itu membacanya, mungkin ia akan langsung menuding adanya eksploitasi di situ. Namun, jika asing menanggapi eksploitasi itu dengan menutup perdagangannya dengan domestik atau menuntut sektor ekspornya untuk menaikkan gaji pekerja, yang akan menimbulkan dampak serupa, maka yang akan terjadi justru penurunan upah real para pekerjanya sendiri. Upah relatif dan spesialisasi. Penentuan barang apa saja yang diproduksi oleh setiap negara tergantung kepada nisbah tingkat upah di domestik dan asing. Perekonomian domestik akan mempunyai keunggulan biaya pada barang yang diproduktivitas relatifnya lebih tinggi dari tingkat upah relatif, dan perekonomian asing akan memiliki keunggulan pada barang-barang lainnya. Penentuan tingkat upah relatif dalam model banyak barang. Oleh sebab itu, untuk menentukan tingkat upah relatif yang berlaku dalam suatu perekonomian yang mengenal banyak barang, kita harus memperhatikan permintaan relatif atas berbagai barang tersebut, sehingga kita pun bisa mengetahui permintaan relatif untuk tenaga kerja. Ini bukanlah permintaan langsung dari konsumen, melainkan permintaan turunan yang diturunkan berdasarkan dari permintaan atas barang-barang yang diproduksi oleh segenap tenaga kerja di masing-masing negara. Bukti-bukti empiris bagi model Ricardo. Model Ricardo tentang perdagangan internasional merupakan alat analisis yang sangat bermanfaat untuk memahami alasan-alasan mengapa hubungan perdagangan antar negara bisa terjadi dan apa saja dampak yang dimunculkan oleh perdagangan internasional itu terhadap kesejahteraan. Tetapi, apakah model ini benar-benar sesuai dengan keadaan di dunia nyata? Apakah model Ricardo bisa menghasilkan prediksi-prediksi kuat tentang arus perdagangan internasional yang sesungguhnya? Jawabannya adalah ya, bahkan dengan sangat meyakinkan. Presentasi dari kelompok 1 internasional. Bila ada salah katanya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.